Dalam kehidupan yang penuh kesibukan, kemarahan seringkali hadir seperti teman lama yang tak diundang, muncul begitu cepat dan sulit pergi. Namun, bagaimana jika saya mengatakan bahwa kekuatan untuk mengubah hal ini bukanlah dengan menekan amarah, tetapi melalui seni menunda reaksi? Apa yang akan Anda pikirkan? Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah kebenaran yang melampaui zaman. Cara terbaik mengatasi amarah adalah dengan menunda. Kalimat ini datang dari filsuf Romawi, Seneca, hampir 2000 tahun yang lalu, tetapi sangat relevan dan bisa mengubah hidup kita saat ini. Namun, sebelum kita membahas bagaimana cara melakukannya, mari kita tanyakan dulu, mengapa kita perlu mengendalikan amarah? Mengapa tidak membiarkan saja emosi itu keluar dengan bebas? Amarah yang tidak terkontrol seperti api liar yang bisa menghancurkan hubungan, merusak kesehatan, dan menimbulkan penyesalan yang panjang. Sebenarnya, amarah bukanlah musuh kita. Itu adalah emosi alami yang biasanya memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang penting sedang terancam. Tantangan sebenarnya terletak pada bagaimana kita meresponnya. Disinilah filosofi Stoik yang diajarkan oleh filsuf Yunani dan Romawi kuno berperan. Para Stoik mengajarkan bahwa meskipun kita selalu bisa mengontrol apa yang terjadi, kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita bereaksi. Dan dalam jeda antara stimulus dan respons, kita menemukan kekuatan terbesar kita. Bagaimana kita bisa menciptakan jeda ini? Apa yang terjadi dalam momen berharga tersebut? Mari kita jelajahi melalui cerita 3 tokoh dari latar belakang yang berbeda, Sarah, Michael, dan Alex. Setiap orang menghadapi tantangan yang berbeda, yang menguji kesabaran mereka dan memancing kemarahan. Sarah adalah seorang eksekutif senior yang selalu dihadapkan dengan segudang tanggung jawab. Hari-harinya penuh dengan rapat yang tiada henti, email yang mendesak, dan keputusan-keputusan penting. Dalam sebuah rapat, Sarah mulai merasa frustrasi ketika seorang kolega menyajikan laporan yang disiapkan dengan buruk. Pada saat itu, amarah Sarah mulai membara. Dulu, mungkin dia akan bereaksi keras, mengkritik koleganya di depan semua orang. Namun, Sarah telah mempraktikkan seni menunda reaksi. Ketika dia merasakan panasnya amarah, Sarah teringat kata-kata Marcus Aurelius. Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatanmu. Dalam jeda singkat itu, Sarah bertanya 3 pertanyaan penting. Apa yang bisa aku kendalikan? Bagaimana versi terbaik dari diriku akan merespon? Apakah hal ini masih penting sebulan dari sekarang? Dengan menunda reaksinya, Sarah memberi waktu renew untuk merespons dengan bijak, mengurangi potensi untuk konflik, beri kesempatan untuk bertekan. Selanjutnya adalah Michael, seorang guru sekolah menengah, yang berhadapan dengan serangkaian tantangan yang berbeda. Mengajar remaja sepanjang hari menuntut kesabaran, pengertian, dan terkadang kulit yang tebal. Saat sedang mengajar, Michael menghadapi seorang murid yang mengganggu dan bersikap tidak hormat. Dia mulai merasakan amarahnya naik, khawatir perilaku siswa ini akan mengganggu seluruh kelas. Namun, Michael juga telah belajar kekuatan dari menunda reaksi. Pada saat itu, dia teringat kata-kata Epictetus. Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponnya. Dalam momen jeda singkat itu, Michael memikirkan 3 hal. Perilaku siswa ini bukan serangan pribadi. Mungkin ada masalah lain yang mendasari perilaku ini. Bagaimana aku bisa menjadikan ini kesempatan untuk mengajar? Dengan menunda reaksinya, Michael mengubah amarahnya menjadi empati dan mengubah potensi konfrontasi menjadi interaksi yang bermakna. Terakhir adalah Alex, seorang orang tua yang tinggal di rumah untuk mengurus anak-anak. Meski tidak bekerja di lingkungan kantor yang tradisional, Alex harus menghadapi berbagai situasi sehari-hari yang dapat memicu kemarahan dan frustrasi. Dalam satu kejadian, Alex harus berhadapan dengan kemarahan anaknya di supermarket. Ketika anaknya mulai berulah, Alex merasakan gelombang kemarahan dan rasa malu yang familiar. Namun, Alex juga telah belajar seni menunda. Pada saat itu, Alex teringat kata-kata Seneca, orang yang tidak marah pada kejahatan bukanlah orang yang bijaksana, tetapi orang yang bisa tetap tenang dalam kemarahan adalah orang yang bijaksana. Dalam momen singkat itu, Alex merenungkan 3 hal. Anakku tidak bermaksud membuatku kesal. Dia sedang kesulitan. Bagaimana aku bisa merespon dengan kasih sayang? Dengan menunda reaksinya, Alex tidak hanya berhasil menenangkan diri, tetapi discriminate atasi masalah wan penthrain.
Melalui cerita-cerita ini, kita melihat bahwa seni menunda reaksi bukan hanya soal menahan diri, tetapi juga soal menciptakan ruang untuk merespon dengan cara yang lebih bijaksana. Ini adalah tentang memahami bahwa kemarahan tidak selalu buruk, tetapi cara kita meresponsnya yang menentukan apakah kita akan menambah masalah atau menyelesaikannya. Ketika kita mampu mengendalikan respons kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kekuatan yang lebih besar untuk mempengaruhi lingkungan dan reaksi positif. Bagaimana kita dapat menangani kebutuhan dasar yang menyebabkan perilaku tertentu? Segala sesuatu pasti berlalu. Dengan menunda reaksinya, Alex mampu mengubah kemarahan menjadi pemahaman, merespons kebutuhan anaknya, alih-alih langsung bereaksi terhadap perilaku yang tampak. Sarah, Michael, dan Alex mengajarkan kepada kita bahwa seni menunda bukanlah tentang menekan amarah, tetapi memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk muncul. Dalam ruang ini, kita bisa memilih respons yang sesuai dengan nilai-nilai kita, bukan sekadar emosi yang timbul secara spontan. Namun, bagaimana cara melatih kemampuan menunda kemarahan ini? Apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita menciptakan momen berharga untuk berhenti sejenak? Ketika kita marah, amigdala, bagian otak yang mengelola emosi, mulai mengaktifkan hormon stres, mempersiapkan tubuh untuk bereaksi cepat dengan respons melawan atau lari. Meskipun reaksi ini berguna di zaman prasejarah, dalam kehidupan modern, respons ini seringkali lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat. Inilah saatnya kekuatan menunda berperan. Dengan secara sadar menunda selama beberapa detik saja, kita mengaktifkan korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran rasional dan pengambilan keputusan. Tindakan sederhana ini memungkinkan kita untuk beralih dari reaksi emosional ke respon yang lebih bijaksana. Bagaimana cara membangun kebiasaan menunda ini? Seperti keterampilan lainnya, ini memerlukan latihan dan kesabaran. Mari kita jelajahi beberapa teknik praktis yang bisa kita terapkan setiap hari. Pertama, ada aturan 5-5-5. Ketika kita mulai merasa marah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan penting dalam 5 menit, 5 bulan, atau 5 tahun lagi? Latihan mental sederhana ini membantu kita menempatkan masalah ke dalam perspektif yang benar. Seringkali mengungkapkan bahwa kemarahan kita tidak sepadan dengan tingkat keparahan masalahnya. Kedua, ada teknik pernapasan kotak. Tarik napas selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, hembuskan napas selama 4 hitungan, dan tahan lagi selama 4 hitungan. Ulangi siklus ini 4 kali. Teknik ini digunakan oleh pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menenangkan sistem saraf mereka, memungkinkan kita untuk menciptakan jeda yang penting. Ketiga adalah strategi stoik. Ketika kita berada dalam situasi yang memicu kemarahan, cobalah mengambil langkah mundur dan melihat situasi dari sudut pandang seorang pengamat yang netral. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang bijak dalam situasi ini? Teknik ini membantu menciptakan jarak emosional dan memungkinkan kita merespons dengan lebih rasional. Keempat, cobalah mengubah sudut pandang. Selama jeda, lihat situasi sebagai waman sebuah serangan, dibandingkan itu dengan sebagai tantangan atau kesempatan untuk berbidding. Terakhir, ada teknik apakah ini benar? Saat pikiran-pikiran penuh amarah mulai muncul, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Seringkali, kemarahan kita didasarkan pada asumsi atau kesalahpahaman. Pertanyaan ini membantu kita berhenti dan mengevaluasi kembali situasi. Ingat, tujuannya bukan untuk tidak pernah merasa marah. Kemarahan adalah emosi alami dan kadang-kadang bisa bermanfaat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang antara stimulus dan respons, di mana kita bisa memilih cara kita bertindak. Mari kembali pada 3 tokoh kita, Sarah, Michael, dan Alex, dan lihat bagaimana mereka menerapkan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari. Sarah, seorang eksekutif senior, telah menjadikan aturan 5-5-5 sebagai bagian tak terpisahkan dari alat mentalnya. Dalam negosiasi yang penuh tekanan baru-baru ini, dia merasakan kemarahan saat mitranya mengajukan penawaran yang tampak menghina. Namun, sebelum bereaksi, Sarah dengan cepat bertanya 3 pertanyaan dalam aturan 5-5-5. Meskipun penawaran tersebut mengecewakan saat itu, Sarah menyadari bahwa dalam 5 bulan atau 5 tahun, hal itu tidak akan lagi signifikan.
Perspektif ini memungkinkannya merespons dengan tenang, melanjutkan negosiasi secara efektif, dan akhirnya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Michael, seorang guru sekolah menengah, telah mempraktikkan teknik pernapasan kotak. Suatu hari, ketika seorang murid terus-menerus mengganggu kelas, Michael merasa kesabarannya diuji sampai batas maksimal. Saat merasakan amarah mulai memuncak, Michael meminta izin untuk keluar sebentar dan melakukan 4 siklus pernapasan kotak selama 64 detik. Setelah itu, dia kembali ke kelas dengan ketenangan dan kejernihan pikiran, menangani perilaku siswa tersebut dengan tegas, namun penuh empati, mengubah situasi yang tegang menjadi pelajaran yang berharga. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa menunda kemarahan tidak hanya tentang menahan emosi, tetapi juga tentang menciptakan ruang untuk refleksi dan respons yang lebih bijak. Melalui latihan-latihan ini, kita dapat mengendalikan emosi kita dan memilih tindakan yang lebih bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Alex, seorang ayah yang merawat anak-anak di rumah, telah menguasai teknik jeda ala stoik. Dalam suatu hari yang penuh tantangan di mana segala sesuatunya terasa berantakan, anaknya menumpahkan jus di lantai yang baru saja dibersihkan. Di masa lalu, insiden ini mungkin akan menjadi pemicu amarahnya, tetapi kali ini Alex berhenti sejenak, menarik diri secara mental dan bertanya, apa yang akan dilakukan seorang ayah yang bijaksana dalam situasi ini? Momen refleksi ini membantunya melihat bahwa tumpahan tersebut bukanlah provokasi yang disengaja, melainkan bagian alami dari proses tumbuh kembang anak. Alih-alih memarahi, Alex mengubah kegiatan membersihkan menjadi permainan, mengajarkan tanggung jawab kepada anaknya sambil tetap menjaga suasana yang positif. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa seni menunda kemarahan bukan sekadar konsep filosofis, melainkan alat praktis yang bisa kita gunakan setiap hari. Tapi bagaimana jika amarah terlalu kuat dan tampaknya beralasan untuk tidak ditunda? Disinilah kita perlu menggali lebih dalam ke akar dari kemarahan. Seringkali, kemarahan tidak hanya berasal dari pemicu langsung, tetapi dari kebutuhan yang tidak terpenuhi atau ketakutan yang mendalam. Dalam momen jeda tersebut, kita bisa bertanya, apa sebenarnya yang membuat saya marah? Apakah saya merasa tidak dihargai, tidak aman, atau tidak berdaya? Dengan memahami akar dari kemarahan, kita dapat menangani masalah yang sebenarnya, bukan sekadar bereaksi terhadap gejala permukaannya. Filsuf Stoik Epictetus pernah mengatakan, manusia tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan mereka terhadap peristiwa tersebut. Pemahaman dalam ini mengingatkan kita bahwa kemarahan seringkali bukan berasal dari situasinya sendiri, melainkan dari cara kita memandangnya. Dengan menunda reaksi awal, kita memberi diri kita kesempatan untuk mengevaluasi kembali perspektif kita dan memilih sudut pandang yang lebih konstruktif. Mari kita praktekkan sekarang. Pikirkan tentang sebuah situasi baru-baru ini yang membuat Anda marah. Sudah terpikirkan? Sekarang, terapkan seni menunda dengan cara yang berlawanan. Ambil napas dalam-dalam dan ciptakan jarak psikologis dari peristiwa tersebut. Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, tanyakan pada diri sendiri, apa dalam situasi ini yang memicu kemarahan saya? Langkah berikutnya, renungkan apakah ada cara lain untuk memandang masalah tersebut tanpa harus terbawa amarah. Ini akan membantu mengubah perspektif Anda dan mengurangi perasaan negatif. Ketiga, tanyakan kebutuhan apa dari diri Anda yang belum terpenuhi saat itu. Terakhir, jika Anda bisa kembali ke momen tersebut, bagaimana Anda akan merespons dengan cara yang berbeda? Latihan ini bukan untuk menghakimi reaksi awal Anda, tetapi untuk melatih pikiran dalam menciptakan jeda yang diperlukan di masa depan, sehingga Anda dapat memilih respons yang lebih tepat. Sekarang, mari kita selesaikan satu kesalahpahaman umum. Menunda kemarahan bukan berarti menjadi lemah, justru sebaliknya. Dengan menguasai seni menunda, kita bisa menangani masalah dengan lebih efektif dan menyampaikan diri kita dengan lebih kuat. Setiap respons dengan tathmifkshay dan kejernihan, katik no fase bobo tuobe, gand et the mambeleb ifrank no besnerbeso. Renungkan kata-kata Marcus Aurelius. Semakin dekat seseorang dengan ketenangan dalam pikirannya, semakin dekat dia dengan kekuatan. Ketenangan ini memberi kita kekuatan untuk tetap teguh pada prinsip tanpa tergoyahkan oleh amarah.
Ini memungkinkan kita mengatakan tidak dengan tegas, namun tetap hormat, menetapkan batasan tanpa merusak hubungan, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang membangun. Sekarang, lihatlah bagaimana tiga tokoh kita, Sarah, Michael, dan Alex, menerapkan kekuatan ini dalam kehidupan mereka. Sarah baru-baru ini menghadapi anggota tim yang terus-menerus terlambat menyelesaikan tugas. Dulu, kekecewaannya mungkin akan berujung pada kritik pedas yang merusak hubungan kerja. Namun kali ini, Sarah menggunakan teknik jeda untuk menenangkan pikirannya dan mengumpulkan pemikiran. Ia kemudian mengadakan percakapan yang tenang dan fokus dengan anggota timnya, menjelaskan dampak dari keterlambatan tersebut, dan bekerja sama untuk menemukan solusi. Ketenangan Sarah menciptakan dialog yang konstruktif dan meningkatkan kinerja tim tanpa menimbulkan defensif atau dendam. Michael, seorang guru sekolah menengah, menghadapi orang tua yang sangat marah karena nilai anaknya. Alih-alih bersikap defensif atau marah balik, Michael menggunakan teknik apakah ini benar untuk meninjau kembali asumsinya tentang maksud si orang tua. Michael menyadari bahwa kemarahan orang tua tersebut mungkin berasal dari kekhawatiran tentang masa depan anaknya. Dengan perspektif ini, Michael mengubah situasi potensial yang memanas menjadi percakapan yang konstruktif, menjelaskan dengan jelas proses penilaian dan berdiskusi tentang strategi untuk membantu anaknya memperbaiki nilai. Pendekatan tenang dan penuh empati ini mengubah konfrontasi yang mungkin terjadi menjadi upaya bersama untuk mendukung siswa tersebut. Alex, di sisi lain, harus menghadapi tetangganya yang memiliki anjing yang sering menggonggong, mengganggu tidur anaknya. Alih-alih menghadapi tetangganya dengan marah, Alex menggunakan teknik perubahan perspektif, memandang situasi ini sebagai kesempatan untuk membangun hubungan tetangga yang lebih baik. Setelah menenangkan diri, Alex mendekati tetangganya dengan sikap ramah, menjelaskan situasinya dengan lembut, dan menawarkan untuk mencari solusi bersama. Pendekatan ini memicu percakapan yang hangat, di mana mereka menemukan bahwa anjing tersebut menggonggong karena merasa cemas saat pemiliknya tidak ada di rumah. Bersama-sama, mereka menemukan beberapa ide untuk menenangkan anjing tersebut dan menjaga ketenangan di lingkungan mereka. Dalam setiap situasi ini, menunda reaksi marah memberikan ruang untuk solusi yang lebih efektif. Ini adalah kekuatan sejati dari seni menunda. Bukan hanya menghindarkan kita dari konsekuensi negatif kemarahan, tetapi juga membuka peluang untuk hasil positif yang mungkin tidak kita lihat jika langsung bereaksi. Namun, ada kalanya kemarahan terasa terlalu kuat, muncul begitu cepat sehingga kita bereaksi sebelum bisa berpikir untuk menunda. Disinilah praktik mindfulness menjadi penting. Mindfulness yang diterapkan secara teratur dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap emosi, memungkinkan kita mengenali tanda-tanda kemarahan lebih awal sebelum emosi itu mendominasi. Cobalah latihan mindfulness sederhana beberapa kali sehari. Luangkan waktu sejenak untuk mengecek diri sendiri. Apa yang Anda rasakan saat ini? Di mana emosi tersebut terasa dalam tubuh? Apakah bahu Anda terasa tegang? Apakah rahang Anda terkunci? Dengan sering mendengarkan keadaan emosional kita akan semakin terampil dalam mengenali tanda-tanda awal kemarahan, menciptakan lebih banyak kesempatan untuk menerapkan seni menunda. Ingat bahwa menguasai seni menunda adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Terkadang Anda akan berhasil menunda sebelum bereaksi, dan di lain waktu, kemarahan akan menguasai Anda. Yang penting adalah mendekati latihan ini dengan belas kasih terhadap diri sendiri. Seperti yang dikatakan Epictetus, kita tidak boleh marah pada diri sendiri saat gagal, tetapi teruslah mendidik diri tanpa rasa benci. Setiap kali Anda berhasil menunda kemarahan, rayakan kemenangan itu, sekecil apapun. Dan saat Anda tergelincir, anggap itu sebagai kesempatan untuk belajar. Refleksikan apa yang memicu kemarahan, bagaimana rasanya di tubuh, dan apa yang bisa Anda lakukan berbeda di lain waktu. Ketika kita mendekati akhir perjalanan ini, mari kita simpulkan beberapa poin penting dari seni menunda kemarahan. Pertama, kemarahan bukan musuh kita. Itu adalah emosi alami yang seringkali menunjukkan masalah penting. Kedua, kekuatan terletak pada jeda antara stimulus dan respons kita. Ketiga, momen jeda memungkinkan kita untuk mengalihkan kendali dari bagian otak yang reaktif secara emosional ke bagian otak yang rasional.
Teknik-teknik seperti aturan 555, pernapasan kotak, dan jeda ala stoik dapat membantu kita menciptakan jeda yang sangat dibutuhkan ini. Menunda kemarahan bukan berarti menekan perasaan, tetapi memberi diri kita kesempatan untuk merespons dengan bijaksana. Praktik mindfulness secara teratur membantu kita mengenali tanda-tanda kemarahan lebih awal, menciptakan lebih banyak ruang untuk menunda sebelum bertindak. Menguasai seni menunda adalah proses berkelanjutan yang memerlukan kesabaran dan belas kasih terhadap diri sendiri. Setiap kali Anda merasa marah, anggap itu sebagai kesempatan untuk berlatih seni menunda. Mulailah dengan langkah kecil. Menunda hanya beberapa detik sudah bisa membuat perbedaan besar. Seiring waktu, jeda-jeda kecil ini akan semakin panjang, memberi Anda lebih banyak waktu untuk memilih respons yang lebih bijak. Ingatlah kata-kata Seneca yang telah kita bahas di awal. Obat terbaik untuk kemarahan adalah penundaan. Dalam kalimat sederhana ini terdapat kebenaran mendalam bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita berhubungan dengan kemarahan. Dengan menguasai seni menunda, kita tidak hanya menghindari dampak destruktif dari kemarahan yang tidak terkendali, tetapi juga membuka jalan untuk pendekatan yang lebih konstruktif, penuh belas kasih, dan efektif saat menghadapi dunia. Saat Anda merasa kemarahan mulai muncul, cobalah tarik napas dalam-dalam, ciptakan sedikit ruang antara stimulus dan reaksi. Dalam ruang kecil itu, Anda akan menemukan kekuatan untuk memilih respons daripada bereaksi secara otomatis, untuk memahami daripada menghakimi, dan untuk mengubah daripada menghancurkan. Inilah kekuatan sejati dari seni menunda, kekuatan yang sebenarnya ada di dalam diri setiap kita. Ketika Anda selesai menonton video ini, saya undang Anda membawa teknik atau strategi yang telah kita diskusikan dan sudut pandang baru tentang kemarahan. Lihatlah kemarahan bukan sebagai musuh yang harus dikalahkan, tetapi sebagai utusan yang layak didengarkan setelah Anda berhenti sejenak untuk merenung. Dengan melakukan ini, Anda mungkin menemukan bahwa kemarahan tidak lagi menjadi sumber penyesalan dan kehancuran, melainkan menjadi katalis untuk pertumbuhan, pemahaman, dan perubahan positif. Perjalanan menguasai kemarahan melalui penundaan adalah perjalanan seumur hidup. Ini adalah perjalanan menuju kedamaian yang lebih besar, hubungan yang lebih kuat, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan orang lain. Ambil langkah pertama itu, ciptakan penundaan pertama, dan temukan kekuatan serta kebijaksanaan yang tersembunyi di dalam diri Anda. Saat kita sampai di bab terakhir dalam eksplorasi seni menunda kemarahan ini, luangkan sedikit waktu untuk merenungkan apa yang telah kita pelajari. Kita telah membahas mekanisme saraf di balik kemarahan, menemukan teknik praktis untuk menciptakan penundaan, dan melihat bagaimana pendekatan ini dapat mengubah interaksi kita sehari-hari. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan lebih dalam tentang bagaimana kita dapat mengintegrasikan latihan ini ke dalam kehidupan kita. Salah satu cara paling efektif untuk memperkuat kebiasaan menunda adalah melalui refleksi diri harian. Para filsuf Stoik melakukan latihan yang disebut penilaian malam. Setiap malam, mereka merenungkan tindakan mereka, khususnya bagaimana mereka menangani situasi yang menantang. Kita bisa menerapkan latihan ini untuk fokus pada pengendalian kemarahan. Setiap malam, tanyakan pada diri sendiri, kapan hari ini saya merasa marah? Apakah saya berhasil menunda sebelum bereaksi? Jika ya, bagaimana hasilnya? Jika tidak, bagaimana situasinya bisa berbeda jika saya menunda? Apa yang bisa saya pelajari untuk diterapkan besok? Latihan sederhana ini memperkuat pentingnya menunda dan melatih pikiran Anda untuk lebih sadar akan situasi yang memicu kemarahan. Seiring waktu, Anda akan lebih mampu menciptakan jeda yang sangat penting itu di saat-saat kritis. Namun, apa yang terjadi ketika kemarahan tampak benar? Ketika kita menghadapi ketidakadilan nyata, inilah saat konsep kemarahan yang benar dari Stoik muncul. Para Stoik percaya bahwa kemarahan bisa dibenarkan jika itu terkontrol, proporsional, dan diarahkan untuk mengatasi ketidakadilan. Tetapi bahkan dalam kasus seperti ini, penundaan tetap penting. Seneca menulis, kemarahan, bahkan jika dibenarkan, tidak boleh diekspresikan secara impulsif. Tunggu hingga ada saksi sebelum menunjukkannya. Penundaan ini memberi kita waktu untuk memastikan bahwa kemarahan kita sah, membentuk respons yang lebih efektif, dan menyampaikan kekhawatiran kita dengan cara yang lebih cenderung menghasilkan perubahan positif.
Bayangkan para pemimpin besar yang telah mengubah kemarahan mereka menjadi dorongan untuk keadilan sosial, seperti Martin Luther King Jr. atau Nelson Mandela. Kemarahan mereka terhadap ketidakadilan sistemik tidak ditolak, tetapi diubah melalui kesabaran dan kebijaksanaan menjadi tindakan non-kekerasan yang kuat. Mereka adalah bukti bahwa penundaan dapat mengubah kemarahan dari kekuatan destruktif menjadi katalis untuk perubahan positif. Saat kita mempraktikkan seni menunda, hubungan kita dengan kemarahan mulai berubah. Kita tidak lagi melihatnya sebagai kekuatan yang menakutkan, tetapi sebagai informasi berharga, sinyal bahwa ada sesuatu dalam lingkungan kita yang memerlukan perhatian. Perubahan perspektif ini sejalan dengan prinsip ascent stoik, gagasan bahwa kita dapat memeriksa kembali kesan awal kita dan memutuskan apakah kita akan menerima kebenarannya. Ketika kita merasakan tanda-tanda awal kemarahan, kita bisa berhenti dan bertanya, apakah kemarahan ini berguna bagi saya? Apakah ini sepadan dengan situasi? Adakah cara yang lebih konstruktif untuk menanganinya? Dengan latihan konsisten, kita dapat memupuk apa yang disebut para stoik sebagai sophrosine, keadaan mental yang ditandai oleh moderasi, pengendalian diri, dan harmoni. Sophrosine adalah kunci untuk menavigasi dunia yang penuh dengan pemicu emosional. Ini membantu kita mempertahankan ketenangan dalam menghadapi provokasi, memberikan ruang untuk berpikir jernih, dan membuat pilihan yang lebih baik. Kemarahan adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia, tetapi bagaimana kita meresponsnya yang benar-benar penting. Dengan menguasai seni menunda, kita tidak hanya melindungi diri kita dari dampak negatif kemarahan yang tidak terkendali, tetapi juga mengubah energi tersebut menjadi kekuatan yang membangun untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita. Ini bukan berarti kita tidak boleh merasa marah sama sekali, melainkan kita perlu kebijaksanaan untuk mengetahui kapan kemarahan itu tepat dan kemampuan untuk mengekspresikannya secara konstruktif. Saat kita mendekati akhir perjalanan ini, mari kita lihat kembali teman-teman kita, Sarah, Michael, dan Alex. Sarah telah merasakan bahwa latihan menunda reaksi bukan hanya meningkatkan kehidupan profesionalnya, tetapi juga memperkaya hubungan pribadinya. Dengan memberi jeda sebelum bereaksi terhadap komentar pasangan yang mungkin terdengar tidak peduli, Sarah dapat memulai percakapan yang lebih membangun tentang kebutuhan dan perasaannya, yang memperkuat hubungan mereka dengan lebih saling memahami. Michael, seorang guru sekolah menengah, mulai mengajarkan seni menunda kepada murid-muridnya dengan memasukkan latihan mindfulness ke dalam kelas. Ia melihat peningkatan signifikan dalam perilaku siswa, bahkan menerima ucapan terima kasih dari para orang tua yang merasa bahwa teknik tersebut juga bermanfaat di rumah. Alex menemukan bahwa menguasai seni menunda telah meningkatkan kepuasan hidupnya. Daripada bereaksi marah terhadap gangguan kecil sehari-hari, Alex kini merespons dengan bijaksana, yang membuatnya lebih menikmati momen-momen bersama anak-anaknya dan memberinya energi untuk menikmati hobi pribadinya. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa seni menunda kemarahan bukan hanya soal menghindari akibat negatif, tetapi juga membuka ruang untuk pengalaman yang lebih positif dan mendalam dalam setiap aspek kehidupan. Saat kita mengakhiri perjalanan ini, ingatlah bahwa menguasai seni menunda bukan tentang mencapai kesempurnaan. Akan ada saat-saat ketika kemarahan mendominasi, ketika kita bereaksi sebelum sempat berhenti. Yang penting adalah mendekati latihan ini dengan kesabaran dan belas kasih terhadap diri sendiri. Setiap momen marah adalah untuk berlatih, belajar, dan tumbuh. Seperti yang dikatakan Epictetus. Pertama, tentukan siapa Anda ingin menjadi. Kemudian lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Dengan bertujuan untuk merespons dengan kebijaksanaan daripada kemarahan, kita menempatkan diri pada jalur pertumbuhan yang terus-menerus dan perbaikan diri. Jadi, saat Anda melanjutkan perjalanan dari sini, saya mengundang Anda untuk berkomitmen kepada diri sendiri, berkomitmen untuk menciptakan ruang kecil antara stimulus dan respons, momen jeda yang penting itu. Mulailah dari langkah-langkah kecil. Hanya dengan menunda beberapa detik saja dapat membuat perbedaan besar. Seiring waktu, ketika Anda terus berlatih dan menyempurnakan kemampuan untuk menunda, jeda-jeda kecil ini akan menjadi lebih lama, memberi Anda lebih banyak ruang untuk memilih respons yang bijaksana.
ingatlah bahwa kekuatan untuk mengubah hubungan Anda dengan kemarahan ada dalam diri Anda, dalam ruang antara stimulus dan respons. Dalam momen jeda itu, Anda menemukan kebebasan untuk memilih bagaimana merespons daripada bereaksi spontan. Anda akan belajar untuk memilih menghakimi dan bertumbuh alih-alih menghancurkan. Saat Anda menjalani hari-hari Anda, bawalah kebijaksanaan para stoik dan pelajaran yang telah kita pelajari bersama. Mungkin Anda akan menemukan kekuatan baru saat menghadapi kemarahan. Temukan bahwa kekuatan menunda bukan hanya teknik, tetapi cara hidup. Semoga latihan ini memberi Anda kedamaian yang lebih besar, hubungan yang lebih kuat, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri serta orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan menjelajahi seni menunda kemarahan. Ingatlah kata-kata Marcus Aurelius. Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Sekarang melangkahlah dengan kekuatan penundaan, dengan kebijaksanaan dan kelembutan. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan tekan like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.